seperti biasa ini sambil reunian teman-teman dialog negatif banyak banget yang nanya kapan lagi dan it's time malam hari ini gitu ya. Oke. Gimana dok? Abis bulan pesta kuliner aman ya? Iya, pesta kuliner sebulan penuh itu ya. Pesta kuliner sebulan. Pesta kuliner sebulan penuh, iya, Ya, iya. ada kesan-kesan pesta kuliner terbaru tahun ini dok? Gimana? Iya, sebetulnya ini kan pengulangan saja ya. Kita hidup Ah, ini kan pengulangan itu. ya ya. Hidup kita itu selalu pengulangan. Karena ya yang namanya kehidupan itu ada ritmenya yang membuat hidup itu. Nah, memang hidup itu dengan ritmenya hidup itu yang membuat kehidupan ini sudah jelas bahwa ada satu sistem yang melawan entropi. Lah, yaitu kehidupan ini melawan entropi karena ya yang ditemukan di alam semesta ini kehidupan ya di bumi ini ya kita belum mendapatkan bukti ada bukti kehidupan di luar sana ya di planet lain atau mungkin di bintang lain gitu. Ya belum ada bukti bahwa kemungkinan itu ada dan uh, kemungkinan besar itu ada ya. Gitu. Hanya saja ya kehidupannya tidak sama dengan yang ada di bumi gitu ya. Terus Jadi belum dibuktikan lah ya sampai saat ini belum ya dok ya? terbukti. Hmm. Secara teori itu sangat mungkin gitu ya. Ada di dalam galaksi kita ini ada sekitar 100 sampai 150 miliar bintang gitu ya. Ya itu. Itu ini di galaksi kita saja ada sekitar 100 sampai 150 miliar bintang gitu ya. Dan ada yang namanya alam semesta ini apa namanya ada sekitar 200 miliar galaksi gitu ya dalam dalam supercluster itu. Nah, ada sekitar 200 miliar supercluster. No, tentu sangat mungkin ada kehidupan di sana meskipun kehidupannya ya tidak seperti kita gitu ya. Tidak seperti di bumi gitu. Kehidupan di bumi memunculkan manusia kan ya baru kemarin gitu ya. Baru kemarin 350 ribu tahun Ya. dalam dalam kurun waktu 3,7 miliar tahun itu baru muncul manusia itu 350 ribu tahun yang lalu. Nah, ada pengulangan dalam dalam irama kehidupan itu, pengulangan. Habis makan lapar, makan lagi, lapar lagi, makan lagi, lapar lagi gitu ya. Itu kalau manusia gitu ya. Nah, kalau binatang-binatang yang bersel satu itu tidak pakai begitu. Mereka sensornya adalah mencari yang namanya glukosa gitu. Flagellata itu binatang apa kehidupan bersel satu yang ada cambuknya ada di ujungnya itu flagella itu. Yaitu aturan mainnya kalau dia mengarah ke cairan atau ke cairan ya, ke cairan yang glukosanya itu kadar glukosanya rendah, dia balik kanan gitu. Dia balik kanan ya, kehidupannya mencari glukosa gitu. Karena yang namanya kehidupan kita ini entropi itu bisa diturunkan dengan yang namanya menyerap energi. Sistem kita dibuka menyerap energi. Nah, entropi itu turun. Itu hukum termodinamika satu ya. Ya. Nah, energi yang bisa digunakan untuk kehidupan ini untuk menurunkan entropi cuma satu namanya kalori gitu ya. Cuma kalori Hmm. gitu. Dan kalori itu didapatkan dari ya itu matahari. Matahari menyediakan kalori bagi kehidupan di bumi. Dari mana? Ya fotosintesa gitu ya, fotosintesa terus kemudian disimpan, kita makan gitu ya, diubah dari glukosa. Nah, glukosa ini adalah bahan bakar yang bisa diubah gitu ya. Bisa diubah secara cepat menjadi kalori. Dengan apa? Ya dengan yang ada dalam tubuh sel kita itu. Sel kita yang namanya mitokondria itu mengubah glukosa menjadi energi. Energinya berupa ATP, adenosin trifosfat. Itu sudah jelas bahwa yang namanya kehidupan ini kehidupan ini melawan yang namanya entropi ya. Dan kita temukan satu-satunya
yang melawan entropi ya kehidupan ini, gitu ya. Dan kehidupan yang terbukti ya di bumi ini. Ya. Nah, lah karena yang namanya kehidupan ini ada pengulangan gitu ya. Terus kemudian seperti Mas Abu ya, bangun pagi itu kan habis tidur bangun pagi gitu ya. Terus kemudian pengen merayakan lah ini yang namanya bangun pagi itu dengan minum kopi gitu ya. Mhm. Merayakan bangun pagi gitu. Nah, itu yang namanya ini yang namanya apa namanya? Itu adalah pengulangan dan manusia ini ya setelah kita itu punya bahasa gitu. Nah, ngadi-ngadi kita ini gitu ya. Mulai, mulai ya. Mulai ngadi-ngadi kita ini gitu ya. Mulai ngadi-ngadi. Karena pernah ya kita Mas Abu sudah kita Bahas. mendiskusikan, membahas Mhm. bahwa yang namanya bahasa verbal gitu ya. Bahasa verbal memang cenderung untuk ngadi-ngadi gitu ya. Mengada-adakan yang nggak ada dalam artian menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Karena dengan menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu mendapatkan advantage, mendapatkan keuntungan. Loh, bukan hanya manusia saja, bukan namanya Homo sapien, itu bedes lain yang namanya makaka itu yang dipakai topeng monyet itu, mereka Hmm. juga mempunyai pendaraan kalimat, bukan hanya kata, kalimat. Misalkan awas ada harimau, awas ada elang gitu. Nah, suatu saat mereka itu ya itu tadi, awas ada harimau, semua naik, eh, makanannya temannya dimakan sama dia. Nah, ini mulai itu ya. Jadi Iya, iya, jadi benar. bahasa verbal itu cenderung untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya gitu. Nah, dalam evolusinya manusia itu menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu untuk bekerja sama gitu. Untuk bekerja sama menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Manner itu adalah tata krama, pada dasarnya itu kita menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Kita menyembunyikan apa yang ada dalam pikiran kita itu. Kita boleh benci tapi selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Baik itu ya. Loh, itu adalah tata krama. Tata krama itu menyampaikan yang tidak sesungguhnya ya. Kasarnya bohong. Tapi yang namanya tata krama, manner itu does matter. Manner itu penting untuk kita kerjasama. Saya misalkan ketemu direktur rumah sakit, boleh saya nggak senang, tapi nggak boleh ngomong gitu. Mhm. Direkturnya juga demikian ya, direktur juga demikian. Boleh nggak senang saya, tapi jangan ngomong. Begitu kita saling ngomong, saling nggak senang, kita nggak bisa lagi kerjasama. Paling tidak kita punya handicap, punya hambatan untuk bekerja sama, karena kita saling tahu bahwa kita tidak senang, saling tidak senang. Itu. Nah, Intinya tuh ini bohong itu baik gitu ya dok ya, bahan yang bohong kemarin ya. itu baik, itu yang Soalnya kalau nggak merugikan. bohong 2 bulan hubungan bubar aja ya. Lah itu dia gitu ya. Karena dengan bohong itu pada dasarnya bohong itu kita tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Beda dengan menipu. Menipu itu kita mendapatkan keuntungan gitu ya. Kalau berbohong itu ya yang namanya tata krama itu bohong gitu ya. Itu ya. Bohong itu penting gitu ya. Jadi kemampuan berbohong itu penting gitu. Nah, orang yang nggak bisa tata krama, waduh, nggak bisa kerja sama pasti itu ya, sulit Hmm, bekerja hmm, sama ya. Nah hmm. ini yang namanya. Nah, dengan kemampuan bahasa manusia itu, wah, udah hebat lah pokoknya, wes mantap lah ya itu kalau manusia ini apa namanya dalam hal apa namanya, dalam hal ber apa namanya Berngadi-ngadi. Berngadi-ngadi itu manusia itu hebat karena pada akhirnya manusia itu menemukan manfaat ngadi-ngadi tadi itu. Hmm, hmm. Manfaat ngadi-ngadi itu yang disebut sebagai fiksi itu. Fiksi itu ngadi-ngadi, tapi ya ngadi-ngadi jadi ada beneran gitu ya. Jadi ada beneran dalam otak kita bersama. Kita memahaminya sebagai intersubjektif reality, realitas yang dipercayai atau dipegang oleh banyak orang dalam satu kelompok gitu ya. Misalnya apa namanya? Ya yang gampang itu Indonesia gitu. Indonesia ini kan realita intersubjektif ya. Itu gampang itu bahwa semua orang itu ya ya Indonesia ada itu. Kalau ditanya Indonesianya mana? Ya bingung dia. Indonesia adanya di otak gitu ya. Nah, Hmm. ada di mind kita Indonesia itu. Alat untuk mempersatukan kita sama.
Tanggal 17 Agustus 45 jam 7 itu Indonesia belum ada itu. Mendadak jam 10 ada itu. Dan kemudian ada banyak orang yang rela mati demi Indonesia yang 3 jam lalu nggak ada itu. Loh ini yang namanya penting ini bukan hanya Indonesia yang lebih kecil dari bangsa itu ada yang namanya kedatuan atau chiefdom itu Jawa itu. Orang sama-sama Jawa itu ikatannya lebih kuat ketimbang orang Jawa ketemu orang Banjar gitu ya, gitu ya. Hmm. Sama-sama Jawa gitu, bahasanya sama gitu, Jawa gitu. Jawa Timur, orang kalau arek Malang ketemu arek Malang itu dia lebih gampang berteman ketimbang arek Malang ketemu Cah Solo gitu ya itu. Beda gitu. Tapi begitu mereka diikat oleh Cah Solo sama arek Malang itu diikat dengan Jawa, dia bersatu gitu ya. Itu. Nah, itu yang ngadi-ngadi tadi itu. Nah, ngadi-ngadi manusia itu berlangsung gitu ya, berlangsung sampai yang namanya mereka itu manusia itu ngadi-ngadi bahwa dia itu ya itu tadi kenal sama penunggu pohon gitu ya, dan dia itu ya ini kamu itu dikasih mandat oleh penunggu pohon itu untuk menguasai dari ketua daerah sini itu nggak ngadi-ngadi itu ya. Nah, pengulangan-pengulangan pada irama kehidupan kita ya tidak lepas dari yang namanya iklim gitu ya. Iklim kita itu nah yang yang berhubungan langsung dengan masa panen gitu ya. Masa panen panen apa saja gitu. Musim berburu pun ada musimnya gitu ya. Musim berburu gitu ya. Terus musim pada saat kita kenal pertanian terus musim panen gitu ya. Itu ada pengulangan itu. Nah, setiap kali berburu itu ya, setiap kali nenek moyang kita pemburu pengumpul, setiap kali berburu, terus kemudian 6 keluarga atau 7 keluarga membawa barang buruan. Nah, ini perlu dirayakan ini, itu ya. Ini Hmm. perlu dirayakan ini. Oh, mereka senang apa namanya, menyambut suami-suami mereka dari berburu datang gitu ya, mendapatkan daging gitu. Mereka pada saat itu juga dia pesta, makan lebih banyak dari biasanya gitu ya. Wah, senanglah bergembira. Alasan untuk bergembira itu selalu ada, bergembira bersama itu. Nah, seringkali yang namanya alasan bergembira bersama itu karena pengulangan kita mendapatkan sumber kalori yang berlebih pada satu saat gitu ya. Nah, kalau kemudian satu saat eh, apa namanya simpanan kalori kita berkurang, nah kita tirakat, ya, makan dikit-dikit aja gitu ya, tirakat gitu. Itu terjadi pengulangan seperti itu ya, terjadi pengulangan. Nah, pada saat musim panen di yang namanya eh, masyarakat pertanian itu, wah ini lebih lagi nih itu dirayakan itu perlu dirayakan karena sekali panen dia bisa menyimpan makanan untuk beberapa bulan bahkan 1 tahun gitu ya. Itu perlu dirayakan itu. Jadi panen itu dirayakan. Tentu saja ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk merayakan itu, gitu ya. Pak siapa? Loh ya pihak yang diuntungkan gitu ya. Selalu ada Hmm. pihak yang diuntungkan itu. Dan tanpa disadari yang namanya akhirnya tanpa disadari ada orang-orang yang merasakan manfaat dari yang namanya perayaan tadi itu karena yang namanya bahan makanan atau barang yang dipakai pesta itu, begitu dipakai pesta, nilai barang ini bertambah. Ya. Nilai barang ini bertambah, misalnya lah katakan kambing. Kambing ini begitu disembelih, itu yang nyembelih perlu bayaran gitu ya. Yang masak Hmm. juga perlu bayaran gitu ya. Ya meskipun dulu bayarannya ya bukan uang, dulu bayarannya ya mungkin jelai, padi, gandum gitu ya. Jadi yang namanya nilai dari perayaan, misalkan menyembelih kambing ini nilainya bisa 3 sampai 4 kali lipat dari kambingnya sendiri itu, nilai intrinsik dari kambing.